Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirno SPD dari SD Negeri 01 Randu Dongkal. Pada kesempatan video berbagi praktek baik ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah program yang diberi nama Sabda Bully. Santun dalam berbahasa dan tindakan untuk mencegah bullying. Program ini memiliki tujuan untuk mengubah anak-anak yang ada di sekolah SD Negeri 01 Rendokal yang tadinya berkata kasar, berkata tidak santun, di mana kata-kata dan tindakan tersebut ternyata dapat menimbulkan potensi terjadinya perkelahian, perselisihan, dan perundungan. Hampir setiap hari, setiap guru di setiap kelasnya selalu menangani kejadian-kejadian perkelahian, perundungan, perselisihan, pertengkaran di tiap kelas masing-masing. Apabila kejadian itu tidak selesai, baru kejadian akan ditangani oleh tim, yaitu yang bernama tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dari hasil diskusi bersama guru-guru di sekolahan dan kepala sekolah, dapat disimpulkan sumber dari segala macam perselisihan, perkelahian, dan perundungan itu adalah kata-kata kasar dan kata-kata tidak senonoh yang selalu terlontar dari siswa kepada siswa yang lain, sehingga mengakibatkan ketersinggungan, gesekan, dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bukan cuma kata-kata, hal ini juga bersumber dari tindakan, perilaku yang menunjukkan penghinaan, cacian, makian, baik secara langsung maupun secara isyarat, sehingga beberapa siswa yang tidak terima nanti akan melawan, dan apabila yang tidak berani melawan, maka dia akan terus berulang, sehingga perundungan pun terjadi. Ada beberapa alasan mengapa program ini diterapkan di sekolah kami. Yang pertama, tentunya untuk mencegah terjadinya perselisihan, perkelahian, dan terutama perundungan. Kemudian yang kedua, dapat menjadi sarana untuk kami berkembang, maju, untuk bisa menyelesaikan atau mengurangi tindakan bully yang terjadi di sekolah, yang merupakan tempat yang seharusnya aman bagi siswa. Yang ketiga, dapat menjadi sumber referensi bagi sekolah lain atau guru lain yang memiliki permasalahan yang sama. Yang ketiga, dapat menjadi sumber referensi bagi sekolah lain atau guru lain yang memiliki permasalahan yang sama. Dari hasil refleksi yang telah dilakukan oleh sekolah, dapat disimpulkan ada beberapa tantangan. Mengapa hal ini terus berulang? Yang pertama, rendahnya pemahaman siswa tentang perundungan. Yang kedua, rendahnya pemahaman siswa tentang dampak buruk dari perundungan. Pengetahuan siswa tentang kata-kata yang kasar, kata-kata yang baik, tindakan-tindakan yang kasar, tindakan-tindakan yang baik yang terlalu minim. Bahkan kadang-kadang mereka tidak mengerti arti dan kata dari yang mereka ucapkan serta tindakan. Mereka bungkus dalam kata-kata iseng. Tantangan berikutnya yaitu tentang pemakluman kita orang dewasa dengan kata-kata kewajaran jika seorang anak melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena ketidaktahuan. Ini harus kita cegah bahwa yang namanya kesalahan tidak boleh kita maklumkan. Tentu harus kita cegah. Kemudian tantangan berikutnya adalah upaya bagaimana kita memahamkan kepada mereka tentang perundungan tersebut dan juga mencari makna dari kata-kata yang dapat membuat siswa jadi tahu bahwa mereka salah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mensosialisasikan baik melalui media cetak, video tentang apa itu perundungan, dampaknya,
bagaimana cara mencegahnya kepada siswa melalui sosialisasi massal ataupun sosialisasi yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran oleh guru kelas masing-masing. Solusi selanjutnya adalah memberikan tontonan video referensi dari YouTube, dari Instagram yang dapat memahamkan siswa tentang dampak perundungan, arti perundungan, dan cara mencegahnya. Juga membuat poster-poster yang dibuat oleh siswa sendiri berdasarkan pemahaman mereka untuk kemudian ditempel di dinding-dinding yang dapat dilihat dengan mudah oleh mereka dengan tulisan yang terpampang jelas disertai dengan gambar yang menarik sehingga pemahaman siswa tentang perundungan dapat lebih baik untuk mencegah mereka melakukan hal tersebut. Kemudian membuat kesepakatan kelas seperti satu, mendata kata-kata kasar yang biasa terlontar di kalangan siswa. Kemudian dari data tersebut, kemudian kita cari artinya, mengapa kata-kata ini kasar. Kemudian juga mendata kata-kata yang tidak senonoh. Kemudian memberi artinya kepada mereka, mengapa ini tidak senonoh, dan kita buat kesepakatan ini menjadi kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan beserta konsekuensi apabila siswa melanggar. Aku minta maaf ya, aku minta maaf ya. Teman-teman, mohon maaf tadi saya tidak sengaja berkata kasar. Mohon maafkan ya teman-teman. Alhamdulillah, sudah tidak ada yang berkata kasar, sudah tidak ada yang berkelahi, sudah tidak ada yang tidak sopan. Semuanya udah damai, sudah tidak ada yang mengecek-ngecek satu sama lain. Kita hidup damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Donghal terhadap pelaksanaan program Sabda Bullying yang dilaksanakan oleh Pak Kirno dan guru-guru yang lain, ini ternyata mampu menciptakan iklim yang baik di antara murid dan ternyata dapat menghilangkan perundungan yang ada di sekolah kami. Perkenalkan, nama saya Suwarti, guru SD Negeri 01 Randu Donghal. Ternyata kita mampu mencegah dan mengurangi kejadian perselisihan, pertengkaran, perundungan yang sering terjadi dengan program Sabda Bully yang diterapkan di SD Negeri 01 Randu Donghal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari Muhammad Fadlan Musyafa, siswa dari SD 01 Randu Donghal. Di sini saya mendukung dari program Sabda Bully. Saya akan menerapkan kepada anak saya perilaku sopan dan santun di rumah. Nah, hasilnya ternyata setelah program ini dilaksanakan selama setahun, ternyata yang tadinya setiap hari hampir terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan perundungan, kini sudah mulai jarang terjadi. Mudah-mudahan dengan praktek baik yang kami lakukan dapat menginspirasi guru-guru di lingkungan sekitar dan bahkan sampai di lingkungan seluruh Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.